Tiga, dua, satu, live action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, sahabat Rocky Syam Official, dan sahabat Suluk Matan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas terkait tema buzzer atau akademisi, bedah dana dan narasi di balik historian Mbak Alawi. Ya, akhir-akhir ini kita ada sebuah video ya terkait video 1 tahun lalu, voice note rekaman yang bocor, diduga itu adalah percakapan dari pembela Mbak Alawi kepada pihak lain yang berkaitan tentang buku, kemudian berkaitan tentang nasab. Kemudian yang kedua, di RMI NU Banten itu sudah terbit ya artikel yang dikeluarkan oleh Mas Rifki Zulkarnain. Itu teman-teman bisa download atau bisa lihat linknya yang sudah saya kasih tahu, yang sudah saya kasih di kolom komentar untuk sama-sama ngebaca. Di situ ada dugaan ya aliran pendanaan terkait narasi Mbak Alawi. Kemudian kita juga membahas penelitian-penelitian dari S2 tesis ya terkait tentang narasi dan pola komunikasi publik di sosial media, dan di sini membedah terkait tentang narasi peran Mbak Alawi di media sosial. Ya, dan ini memperkuat juga dugaan-dugaan kita selama ini bahwa narasi Mbak Alawi ini memang terkoordinir, kemudian terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian untuk artikel ataupun paper yang diterbitkan tanggal 23 Mei tahun 2025 ya atas nama Soleh Hasan Wahid terkait relasi dan otoritas habaib di dunia digital, sosial dan transparansi terkait nasab Mbak Alawi ya, membangun otoritas nasab Mbak Alawi, dan di situ juga membahas terkait digital humanities research article ya, dan juga memberikan sebuah paparan tentang pola-pola narasi yang ada di media sosial ya. Dan kita pahami kita memang hidup di zaman yang serba canggih sekarang ya, di mana informasi itu melimpah. Kita tanpa berpindah tempat kita bisa mendapatkan sumber-sumber informasi yang kredibel ya. Tapi kalau kita bicara kebenaran teman-teman, justru semakin sulit ditemukan di zaman sekarang. Mau dicari ke ujung timur, ujung barat ya, itu sulit untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, ini yang terjadi pada politik nasab Mbak Alawi gitu ya. Bukan datanya nggak ada sebenarnya, tapi karena data ini dibungkus, diarahkan, bahkan juga dimanipulasi. Ini kan pernah saya ungkap di riset awal saya di bulan Juli tahun lalu ya, saya memulai riset di lingkup keilmuan sosial dan komunikasi publik gitu ya, bahwa memang pola-pola itu konsisten dilakukan dari tahun pertama polemik sampai hari ini. Makanya ketika ada sebuah video yang menuduh narasi tesis Keimat atau menuduh pro tesis itu sebagai kelompok bayaran, buzzer bayaran, narasi bayaran, bahkan ada menuduh juga operasi hitam intelijen, propaganda nasab, dan seterusnya, itu kan beredar semua di sosial media. Itu dituduhkan kepada Keimat dan pendukungnya.
Namun sampai hari ini justru malah kita yang menemukan pola-pola yang konsisten itu ada di pihak Balawi. Ya, teman-teman bisa saya kasih referensi untuk membaca atau melihat video-video saya berbasis data dari tahun 2025 tahun lalu sampai hari ini saya masih fokus terhadap fenomena sosial digital di Indonesia. Nah, kalau pola sudah terbongkar, ya sulit untuk bisa membungkus dengan pembenaran, ya. Ketika pola dibongkar, kita nggak lagi mudah digiring, tapi kita memahami, oh ternyata selama ini narasinya digiring gitu loh. Ya banyak bukti-bukti empiris lah kita bisa diskusikan atau bisa kita lihat dari sosial media. Kan zaman sekarang, zaman informasi, zaman komunikasi mudah, orang berbicara, orang speak up di publik, ya lewatnya mana? Sosial media gitu loh. Ini yang menjadi kita punya data, punya big data yang tidak bisa dibantah, gitu loh. Jadi datanya ada, publik ada, ya ternyata narasinya adalah narasi yang memang diarahkan dan dimanipulasi. Nah, untuk sesi pertama ini, saya ingin ke Gus Rocky terlebih dahulu ya, yang sambil jalan-jalan siang terik matahari di UK, ternyata itu suhunya 8 derajat. Matahari terik, tapi suhunya 8 derajat, itu dingin sekali itu. Nah, Gus Rocky, Gus, kalau narasinya sama nih, kalau kita lihat pola-pola ya, narasi sama, kemudian timingnya sama, arahannya sama, itu kan bukan opini, itulah sebuah operasi. Nah, ini ada satu video, Gus, voice note ya, voice note, nanti bisa kita analisis ya, dugaan-dugaan itu gitu ya. Oke, sebentar. Oh, nggak mau sih, bentar. Ini voice note setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu kita akan coba gali kembali bagaimana narasi ini dibuat dan apa yang terjadi di dalamnya. Sebab itu rencananya begini Kak, ya anggaplah kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin. Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran Rara terus. Saya pikir saya nggak saya sedikit ya semacam menanggapi tapi belum terjadi MOU apa-apa karena saya kepikiran wah kalau saya ambil ini saya pergi seminggu. Bukan masalah perginya ya, tapi karena berkaitan dengan Rumil, Rara ngamuk begitu. Gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu, ke mana? Ke Yaman, ke Madinah, kemana itu ngambil ngambil manuskrip itu. Wah, saya kan seperti mempermainkan terus. Gitu. Nah, saya baru terpikir juga, apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu ya saya ngalah aja mungkin ya. Saya ambil jalan tengahnya aja, saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka. Atau bagaimana ya nggak tahu juga. Saya berani aja bilang kalau ya sebaiknya saya kayaknya walaupun ya sama-sama nggak enak sih. Saya bilang saya mungkin tidak bisa terlibat terlalu jauh, mungkin hanya main di belakang atau bagaimana gitu. Cuman ya nggak jadi dapat duit banyak, itu aja sih. Kan kerja, saya anggapnya kerja Kak, bukan menjilat ya, bukan. Profesional itu, ada kontraknya, bukunya dijual berapa. Terus ya kalau misalnya roadshow, per roadshow itu transportnya apanya itu ada semua. Itu maksud saya itu, ya memang itu karir ya, tapi kan memang nggak sinergi sih. Ya nggak tahu lah, saya bingung juga itu. Mereka itu Kak, aksesnya itu bisa mempertemukan saya dengan Said Mahdi Rojai yang orang Iran itu Kak. Dan mereka bilang, kenapa bukan Rumel? Rumel nggak cocok.
Rumil nggak bisa karena dia nggak menguasai masalah nasab, nggak nyambung sama nasab, sama ahli nasab nggak nyambung. Rumil ini bicara lain. Makanya kalau ada begitu, kemarin maunya itu mau live stream yat gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan di Iran. Saya tangkap mereka ini tahu posisi saya kak. Saya kan sudah bilang sama kali ini, mereka yang bilang ini ahli basul masail, di atasnya Rumil masalah itu. Kalau Rumil nggak bisa itu. Rumil itu bicara apa yang dia teliti ya. Saya dengar sore demi Allah mereka berkata begitu kok. Sampai saya yang nggak nyaman, saya bilang saya ledekin ini mau ngadu domba pribumi nih. Ketawa mereka, enggak, saya jujur Gus. Saya lihat konten antum menjelaskan ini itu lain dengan Rumil. Gergetan mereka kak ketika dengar Rumil berdebat sama Kemal itu. Rumil kayaknya kalau berdebat begitu sih. Gitu. Makanya, jadi saya itu di pandang mereka itu Pak punya potensi yang lain. Nah, ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan tengah sedang kerja gitu loh. Itu. Jadi saya 2 hari apa 3 hari di Jakarta itu, setiap malam itu kita rapat-rapat ngobrol-ngobrol itu, mematangkan itu. Dan ya memang belum saya putuskan apa-apa. Yang paling dekat ini, yang mungkin bulan Mei ini masalah dengan Gus Rumil. Tapi saya sudah mulai ada pembicaraan dengan Rumil itu. Saya bilang gini, dengan Kang Upik lah. Besok kan Kang Upik mau ke sini. Kang Upik aja satu gitu aja. Kalau masalah itu ya. Apalagi kan begini, saya tanya-tanya juga kan, kira-kira ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan menarik juga, ternyata nggak bisa. Wah, kalau nggak bisa umroh nggak ada nilai besarnya juga. Kalau masalah duit ya nggak bakal banyak juga, orang kerja begitu-begitu aja. Saya bisa nolak kalau masalah itu. Buka dulu kak, saya mau upload lah. Ya. Ya, itu jadi percakapan ya antara voice note ini ya, entah siapa, saya nggak tahu di situ, nggak terdeteksi, dan dugaan-dugaan ini muncul, ya ada oknum yang ingin menyudutkan Rumil Abbas dan Zaini gitu ya. Ini dugaannya ya, dugaannya itu suara-suara Gus Zaini gitu kan, dugaannya. Namun di sisi lain, apakah iya di ujung tadi ya, itu kan menyebutkan bisa nggak umroh ke Mekah gitu kan, artinya harganya itu kan sebatas umroh. Nah umroh itu kan 20 berapa Gus? 29 ya apa 30 juta gitu kan? Ya. Artinya terlalu kecil lah itu untuk bernarasi membalik pemikiran opini publik. Nah saya ke Gus lagi Gus, kalau pola-pola seperti ini Gus, ada sebuah indikasi ataupun dugaan-dugaan deal-deal lah gitu ya, kemudian dikaitkan dengan artikel yang nanti kita bahas juga, tentang artikelnya siapa namanya Gus Rifki Zulkarnain, kemudian dari penelitian tentang sosial media gitu kan. Nah, apakah ini memang ada sebuah indikasi kuat terkait ini narasinya diproduksi, kemudian narasi ini dipublikasi diarahkan ya, dimanipulasi dan dipublikasikan itu, atau mungkin seperti apa Gus Rocky membaca pola-pola ini? Monggo sekarang Gus. Ya, terima kasih Kang Cahdi atas kesempatannya. Yang kami hormati Gus Dr. Hasanain Haikal, para viewer semua. Dari yang ditanyakan Kang Charlie sih, ada beberapa poin memang yang kita analisis, tapi in general kita bisa bilang bahwa ternyata apa yang dinarasikan oleh kelompok yang pro Habaib Alwi itu ternyata diorkestrasi, ada sang orkestra di belakang itu gitu. Desain sedemikian rupa sehingga diarahkan kepada satu pembentukan opini publik bahwa nasab Habaib Alwi, kemudian integritasnya sebagai, katakanlah selama ini dibangun sebagai ulama lah, pendakwah dengan keturunan Nabi, itu masih solid, masih valid begitu kan. Intinya itu, ada entah seseorang atau sekelompok yang mengorkestrasi ini sehingga mau bahkan untuk mengeluarkan biaya seberapapun itu, banyak yang jelas saya kira kalau daya tawarnya di seharga berangkat umroh satu orang itu kan di kisaran 30 juta ya. Saya tidak tahu persoalan harga-hargaan di dunia demikian, tetapi ada poin lain yang patut kita telisik dan patut kita bahas sebagai bahan pencerahan kepada publik.
publik pada akhirnya itu memilah konten mana yang memang berangkat dari betul-betul keresahan, entah keresahan epistemologis, keresahan psikologis, keresahan akan fenomena di dalam polemik nasab habaib ini, mana yang otentik berangkat dari keresahan itu, mana yang memang berangkat dari satu pesan pengorkestra yang memang tujuannya hanya untuk menggiring opini publik saja, alih-alih menyampaikan data, menjelaskan data, dan menyusun simpulan yang logis. Ya, publik jadi memilah. Oh, kalau orang ini mereka yang dibayar biasanya disebut buzzer ya, ngebuzz begitu. Kemudian kalau yang ini enggak. Publik pada akhirnya ya perlahan bisa menemukan itu, bisa memilah itu. Dan mungkin saya juga tidak ahli di dalam bidang media sosial. Misalnya untuk mengatakan bagaimana dinamika itu tersebar secara organik atau tidak. Saya tidak ahli soal itu. Tapi ya kita mengetahui ada memang topik tertentu di media sosial platform apapun itu berkembang secara organik atau memang didesain sedemikian rupa baik oleh manusia bayaran ataupun oleh bot misalnya. Nah, publik pun kan jadi memikirkan itu. Mana yang bot, mana yang memang manusia beneran, yang ketika manusia beneran ini apakah akalnya digunakan dalam mengonsumsi sosial media kemudian memberikan komentar atau tidak. Nah, kan itu. Kemudian poin lainnya selain publik bisa memilah konten-konten yang diproduksi itu, ada istilah-istilah tadi yang coba disematkan pada individu masing-masing. Saya tidak kenal siapa itu Zaini. Saya tidak mengenal secara dalam siapa itu Romel Abbas, tapi ya saya jadi mengetahui dia semenjak dia pernah mention saya bikin video khusus terkait saya pas saya di Santri Kota misalnya. Saya jadi cukup kepo siapa sebetulnya Mas Romel ini. Dan akhirnya saya sih menyimpulkan dia ya sebetulnya seorang konten kreator saja begitu kan. Dan nyatanya untuk membuat konten itu sendiri, kalau voice note tadi benar, berarti konten-konten yang dia produksi itu memang pesanan. Sebelumnya selamat datang kepada Gus Ajis Jazuli. Wih, Selamat. alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Bibana. ya. Saya izin lanjutkan dulu ya. Terus lanjut. Jadi itu, tetapi ada apa namanya istilahnya itu ada klaim mensubstitusikan diri sebagai misalnya dalam rangka meneliti dan lain sebagainya. Di poin ini publik kemudian harus menilai persoalan kredensial, integritas daripada setiap klaim yang dibuat. Maksud saya, kalau dia memang klaimnya peneliti, ya bagaimana kredensial dan integritas seorang peneliti? Misalnya tadi dipaparkan di awal ada penelitian dari siapa itu yang katanya sudah dipublish di jurnal ilmiah. Nah itu salah satu indikator berarti ya memang dia melakukan penelitian gitu dan dia publish hasil penelitiannya di jurnal peer review. Artinya peer review itu kan dinilai oleh orang lain secara apa namanya anonim. Secara anonim tanpa ada konflik of interest di situ. Lain halnya misalnya seseorang mengklaim dirinya sebagai peneliti, tetapi hasil penelitiannya itu semata-mata dia sebarkan di sosial media untuk menggiring opini tanpa adanya peer review sebelum itu publikasi misalnya. Saya lebih suka, bukan lebih suka, menurut saya memang lebih reasonable, lebih masuk akal, dan lebih objektif seseorang semacam itu ya sudah saja katakan konten creator. Membuat konten yang mana itu kaitannya konten creator pasti disebar di sosial media gitu. Nah, publik akhirnya kan jangan sampai dibingungkan bagaimana definisi istilah daripada peneliti researcher dengan content creator. Nah, dalam hal ini kita patut memberikan pencerahan bahwa yang di voice note itu
nampaknya yang dibicarakan adalah para content creator, gitu kan. Baik Zaini ataupun Mas Rumel itu kan, saya pakai Mas lah biar menghormati, beliau juga kan orang Jawa. Sebetulnya saya itu sungkan juga menyebut namanya sebagai Rumel itu karena nama aslinya itu kan kalau kata Dr. Sugeng Ahmad Romli ya, dan itu sebetulnya nama yang berharga dari orang tua. Jadi Mas Romli ini dan Mas Zaini itu berarti ya udah intinya content creator yang kebetulan ternyata ada data dari voice note tadi, kontennya itu dibayar untuk diproduksi. Walau alam apakah betul Mas Zaini kemudian menolak karena tidak seharga yang dia inginkan, bisa umroh misalnya. Nah, yang jelas kita kasih pencerahan ke publik, jangan sampai ada tumpang tindih makna mengenai content creator dan peneliti, karena masing-masing ada kredensialnya. Poin lainnya mungkin yang ini tidak terlalu penting tapi mungkin berguna untuk Mas Zaini. Saya punya usaha travel umroh bareng teman-teman. Ada skema itu selain cash, selain nabung, kita ada skema pembiayaannya itu nyicil. Jadi monggo Mas Zaini boleh ngehubungin saya kalau mau umroh nyicil aja. Terima kasih. Promosi ya. Ya, sekalian marketing. Ya, cek ya, promosi mantep Gus, nggak apa-apa supaya diarahkan ke jenengan Gus. Gitu kan. Oke, kita ke Gus Saikal ya untuk menanggapi terlebih dahulu yang tadi disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dari, Gus Rocky, Gus Sayu Sewi, dan pemirsa sekalian yang mengikuti diskusi kita hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya. Ya, mencermati artikel dan beberapa temuan kawan ini yang kemudian tadi sudah ditanggapi oleh Gus Rocky secara sekilas gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau dari temuan kawan Rifki ada aliran dana dari George Soros gitu. George Soros, siapa George Soros itu? Ya dia miliarder global, dia memang mainnya uang gitu kan. Kita mesti semua yang punya memori pada krisis 98 itu mulai muncul kita sama George Soros itu. Karena dia dinyalir ya beli ini mata uang rupiah sebanyak-banyaknya untuk dijatuhkan gitu. Nah, artinya dia seorang yang punya kuasa melalui kapitalnya, melalui arsitektur pendanaan keuangan yang melibatkan fondasi. Biasanya memang bentuknya yayasan kalau di catatan ini Open Society Foundation OSF itu. Dia pemilik dari yayasan ini. Jadi foundation ini kemudian dia menyalurkan dana-dana ke berbagai negara, nggak cuma Indonesia, untuk membiayai apapun yang sesuai dengan agennya dia gitu. Jadi kalau di Indonesia antara lain ya lewat lembaga atau Yayasan Kurawal ya, Yayasan Kurawal. Jadi seperti perantara atau calo lah begitu yayasan. Dia menerima yayasan dari menerima pendanaan dari OSF tadi, terus diterima oleh Kurawal. Nah, ada juga yang satu namanya Selios. Ya. Di samping OSF tadi, George Soros juga menempatkan dananya juga di Selios, Center of Economic and Law Studies. Bentar. Teman-teman kalau mau melihat artikel George Soros itu saya sudah kirimkan ya. Linknya silakan dibuka saja biar kita bisa membaca juga sama-sama memahami.
Monggo silakan. Itu soalnya artikelnya panjang, jadi saya coba ambil yang sekiranya perlu begitu ya, untuk bisa memahami gitu apa yang dimaui seorang miliarder Soros gitu kan, untuk menggelontorkan sekian banyak. Angkanya itu fantastis, sampai 1,8 juta dolar kayaknya yang dia gelontorkan. Dan antara lain di dalam narasi itu diduga juga diterima oleh Islamiko. Dia menerima sekitar 1,6 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Jadi ya sekitar 100.000 dolar gitu. Nah, kembali tadi seorang itu kalau punya agenda ya, itu modus operandi asing bisa dibilang gitu, untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari suatu negara, ya dalam perspektif kita ya menghancurkan sebuah negara gitu. Antara ya membeli media, menguasai kampus, menguasai riset, menyuap pejabat gitu kan, menghancurkan mata uang seperti krisis 98 dan ada dugaan juga ini yang ke depan ini juga ada lain akan dimainkan seperti itu, karena krisis perang Iran, krisis minyak ini, prediksinya uang itu juga akan naik terhadap dolar sampai 22.000 katanya, bisa sampai lebih krisis 98 kemarin. Karena potensi 3 bulan ke depan itu agak khawatir kan kalau itu terjadi. Artinya kalau perang ini nggak surut gitu. Kemudian di samping menghancurkan mata uang juga menghancurkan bursa efek, pasar saham. Jadi ya targetannya ya bikin chaos lah begitu, bikin negara itu kacau sehingga mata uangnya itu turun gitu. Ketika mata uang turun itu kan artinya aset-aset yang bernilai, BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan, pokoknya perusahaan yang ada di Indonesia itu nilainya juga akan ikut turun gitu. Misalnya sebelum 98 itu dolar itu kan pernah 2.500 rupiah per dolar. Jadi ketika di 98 dolar jadi sekitar ya 15.000 atau katakanlah di awal-awal di situ 10.000, itu kan nilainya turunnya 4 kali lipat gitu. Artinya perusahaan yang harusnya misalnya dibeli dengan 1 miliar itu bisa dibeli dengan 250 juta gitu misalnya begitu, dengan dolar itu, karena nilai ketika orang yang punya dana besar itu pengen diskon besar-besaran dalam sebuah negara, ya udah dia ciptakan chaos, beli para intelektual, beli kampus, beli riset, beli macam-macam supaya bikin isu-isu kontra narasi sehingga itu menimbulkan kekacauan, pasar saham turun, mata uang itu turun, dan dia bisa beli dengan harga murah gitu. Diskonnya besar-besaran kalau pas mata uang turun, dolarnya menguat. Nah ini kan kita perlu tahu juga ujung-ujungnya itu mau kemana sebenarnya. Kenapa nasab itu bisa dikatakan kurang lebih penting bagi George Soros untuk membiayai melalui ONF, melalui Islamiko, kemudian melalui bawah-bawahnya itu. Jadi kalau tadi 2.500 ke 10.000, 2.500, kemudian kalau rupiah turun ke 20.000 udah berapa itu? Dan kita nggak mau terus akhirnya menjual aset-aset itu karena kita butuh dana kan gitu. Jadi pahit gitu kan, kalau itu terjadi gitu. Di pertanyaannya ya antara lain narasi yang kemudian itu bisa dikatakan tidak objektif terhadap apapun lah gitu. Ketika seorang itu menerima dana, menerima pembiayaan, itu kan artinya ada kepentingan yang bertemu gitu. Dan kalau narasi ini kemudian tidak objektif, ya yang dirugikan ya bangsa Indonesia sendiri secara keseluruhan. Karena apa?
kalau dari sudut pandang nasab Pak Alawi ini, penting untuk George Soros mempertahankan nasab, mempertahankan Pak Alawi ini karena apa? Karena ini punya basis massa yang besar, kan gitu. Narasi-narasi yang penguatan ini otomatis penting untuk didukung. Nah, dugaannya kan begitu. Terus juga kenapa melalui orang yang misalnya memegang media Nahdlatul Ulama, media organisasi terbesar di NU, agar narasi-narasi yang dibikin oleh organisasi besar, paling besar di Indonesia, itu juga dipegang, yang sesuai dengan kehendaknya dia. Kita lihatlah narasinya gimana itu, narasinya NU Online itu. Masa sampai sekarang itu nggak di take down, itu ada video Habib Muhammad Mutahar itu mengislamkan orang kafir, itu memalukan sekali itu. Harusnya di take down itu masih bisa diakses kayaknya. Karena gimana dari akidah itu kemudian seorang yang sudah mati bahkan kafir bisa disyahadatkan, bisa diislamkan. Ya buat apa kita ngaji dari kecil naik apa sekolah segala macam, pendidikan segala macam di Paris Jayu, menghabiskan 6,5 tahun di Yaman di perguruan tinggi. Nah ini nggak usah ngapa-ngapain, tahu-tahu sudah bisa syahadat gitu di dalam di baria sana gitu. Nah, itu artinya NU Online itu narasi seperti itu harusnya di bredel itu gitu. Ini narasi-narasi yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya harusnya itu otomatis harusnya tidak tayang. Tapi kenapa tetap tayang? Kan pertanyaan juga. Ternyata di belakangnya ada orang yang menerima dana tadi, diduga menerima dana tadi. Jadi narasi-narasi yang akhirnya seperti itu muncul gitu. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali gitu. Karena objektivitas, independensi dari orang-orang yang memegang otoritas, memainkan narasi-narasi media besar, itu tidak objektif, gitu kan. Merusak justru ikut andil dalam merusak masyarakat, gitu. Kalau itu sengaja seperti itu, gitu. Jadi kita patut prihatin. Jadi kenapa orang-orang seperti itu menjadi dalam tanda kutip ya pelacur intelektual gitu kan. Kalau itu dia hanya sekedar materi saja yang diutamakan gitu. Tidak peduli bangsa ini hancur apa nggak hancur, nggak peduli, Pak penting terima duit. Nah itu kan fatal kalau seperti itu misalnya. Jadi yang ketika orang itu ketika butuh pendanaan itu otomatis sebuah kajian, sebuah aktivitas yang kemudian aktivitas itu besar pasti butuh pendanaan kan gitu, butuh logistik. Tapi ya coba cari logistis yang kira-kira itu tidak terhubung dengan aliansi-aliansi yang itu bisa membahayakan negara gitu. Nah kalau itu kemudian terhubung ke OSF, ke George Soros, ya itu kan mengkhawatirkan. Masyarakat jadi bertanya-tanya kan gitu. Silakan mereka boleh menyangkal ini fitnah, mereka boleh menyangkal ini nggak benar, tapi kenyataannya ada administratifnya gitu. Artinya ada alat bukti di situ kalau dalam hukum itu. Alat bukti yang bisa mengarah ke bukti. Selama itu masih di ruang meja persidangan itu baru alat bukti. Itu akan menjadi bukti kalau sudah masuk persidangan gitu. Nah, itu ada tercatat gitu kan, tercatat. Di situ kita patut bertanya-tanya gitu, apakah mereka itu masih independen atau tidak, atau selama ini ya kita dipermainkan saja sebenarnya. Karena apa? Karena ya nyatanya pembelaan-pembelaannya itu tidak ada yang ilmiah gitu, hanya sekedar membuat narasi-narasi yang bisa dibilang ya yang pseudo ilmiah itu kelihatan ilmiah tampak di luar tapi sebenarnya kosong, tidak sesuai dengan metodologi ilmiah gitu. Nah ini kan kebutuhan masyarakat, menyesatkan masyarakat jadinya. Karena ya tadi pesanan gitu kan,
Kalau itu betul terjadi seperti itu, narasi-narasi selama ini ya pesanan gitu. Artinya kita nggak perlu menganggap serius gitu sebenarnya mereka itu mau ngomong apa gitu. Karena objektivitasnya tidak ada sama sekali gitu. Dan nggak penting ilmiah apa enggak gitu kan. Karena ini ya apa ketika sudah ada link-link atau ada hubungan-hubungan politis ya yang terjadi ya kepentingan gitu. Kepentingan apa? Ya kepentingannya orang yang mendanai lah. Orang yang apa didanai itu butuh makan, butuh barangkali apa selesai studinya, membiayai hidup segala macam, membiayai sekolah, membiayai kuliah, membiayai gengsinya gitu, membiayai kontennya, beli pulsanya segala macam. Ini kepentingannya bertemu, cuma ini kan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya nggak mutu sekali gitu loh maksudnya. Kepentingan-kepentingan yang praktis sekali gitu. Kepentingan sementara gitu. Yang itu dampaknya bagi masyarakat kita luar biasa. Karena narasi-narasi yang menyesatkan itu diproduksi terus. Dan orang-orang yang terpengaruh oleh narasi-narasi ini banyak. Jadi kembali kepada tadi bahwa ada temuan-temuan seperti itu yang itu artinya kita patut waspada melihat sekilas itu ada keterkaitan dengan George Soros, ada dugaan ke sana, patut diwaspadai masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan ranah ilmiah ini sebenarnya. Ini ranah kepentingan propaganda gitu. Kepentingan yang membuat kita itu akan selalu ada perbedaan. Karena narasi-narasi yang diperoleh oleh masyarakat itu tidak akan memperoleh keseragaman. Karena satu sudut pandang ilmiah, satu nggak ilmiah. Gitu. Satu sudut pandang keilmuan, satunya sudut pandang sing penting untuk duit. Nggak peduli ilmiah nggak ilmiah. Mau itu nyewa orang nggak sekolah ya pakai, yang penting dia bernarasi. Yang pakai orang sekolah ya, yang mau ya pakai, yang penting mau uangnya itu. Nah, pertempuran narasinya ya di ruang-ruang publik yang kemudian bisa kita bisa lihat setiap hari ya di ruang-ruang mental yang kemudian secara doktrin narasi itu menyasar ke wilayah pikiran dan hati. Nah itu masalah sekali karena berkaitan dengan Rasulullah soalnya kalau dalam nasab ini berkaitan dengan Nabi gitu. Dan sangat mengherankan ya, maksudnya orang-orang itu sering saya baca di komentar misalnya itu hasut gitu, kebencian gitu, membenci ahlul bait gitu. Coba pakai perspektif kita gitu, jangan perspektif kamu kan gitu, perspektif mungkin perspektif yang di luar perspektif kita. Kita perspektifnya itu menjaga marwah Rasulullah, justru kita mau menjaga ahlul bait gitu. Nah kemudian kalau narasi yang mereka narasikan bahwa kita yang menjaga marwah Rasulullah itu dinarasikan menerima uang 4 triliun berapa 5 triliun itu berapa itu untuk melakukan pergerakan uang dari mana, siapa yang menerima, buktinya apa gitu. Kalau ini jelas ada buktinya, dia sendiri yang ngomong ada temuannya begitu ya. Ketika itu sudah mengarah ke sana ya orang atau publik seperti Mas Rifki kemudian menulis artikel yang disampaikan ke publik temuannya bahwa ini ada indikasi yang bahwa tidak objektif, tidak independen dengan selama ini. Ya, orang lain begitu Mas Charlie, tapi sambung lagi. Oke. Kita ke Gus Ajis, Tim Ajis. Ini saya mau to the point aja nih nanya ke Gus Ajis nih. Ya, kita bicara terkait the meaning of bodong ya. Ada 3 alurnya.
nasabnya bodong, kemudian narasi bodong, Marhaba. publik juga bodong. Kalau kita lihat nasabnya sudah tidak bisa dibuktikan, ya, alias palsu, berarti bodong. Kemudian ternyata dinarasikan ke publik itu juga bodong dengan bantuan buzzer, bantuan booth, ya, terkoordinasi, kemudian termobilisasi. Kemudian hasilnya adalah publiknya pun juga bodong, bukan publik yang organik. Nah, ini bagaimana Beb Ajis dalam polemik nasab ini? Kok sepertinya kita yang selalu bersusah payah menggunakan data, mereka itu termobilisasi dengan bantuan-bantuan buzzer. Monggo silakan Beb Ajis. Subhanallah, ini suara saya aman ya nih, Beb? Oh, aman sekali, Beb. Aman. Aman. Subhanallah. Bukan sekali dipuji aman langsung ini. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Salam sejahtera semuanya ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, Habibana Charlie, Habibana Rogi, Habibana, Gus, dokter. Lengkap Gus, jangan lengkap. Disebut itu untuk status Gus dokternya itu. Bet. Biar kelihatan ilmiahnya, karena memang apa yang beliau sampaikan itu ilmiah gitu ya. Suaranya kecil Gus Ajis. Oh ya, Gus Dr. Hasanin Haikal SH.MH, dan juga saya sendiri, sahabat saya Abdul Aziz Jazuli LC.MH, dimanapun berada ya, alhamdulillah. Saya pun juga MH juga, lulus Beb, alhamdulillah ya. Kecil ya? Iya, agak kecil lah, kecil. Kali ya. Cek. Nah, ini sudah mending Beb. Ya. Udah mending ya. Suara ya. Ya. Aman. Oh. Ya, oke. Cek. Lanjut. Lanjut Gus, aman tuh. Di HP aja ya nih. Beb, anak keluar dulu. Anak. Taruh. Siap. Halo? Jadi begini ya, kan oleh Habibana Rogi, berdasarkan atas nasab bodong, sejarah bodong, tokoh Putus, Beb. Putus. Ya, diusoki dulu mungkin. Ya, Gus Loki itu kok ditangkapin dulu. Oh, udah masuk. Loh, kok saya ada dua ini, cek. Wah, jadi pakai pemotong ini. Nih, Garoma Beb. Ya, begitu ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya ya. Waalaikumsalam. Jadi menjawab apa yang disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan oleh Habibana Charlie ya. Jadi berawal dari kebodongan. Jadi tentu narasi dari awal, generasi awal ya, dalam menyusun sebuah historiografi yang berdasarkan atas kehaluan, kebodongan, lalu kemudian dilanjutkan dari generasi ke generasi sampai berabad-abad, tentu itu akan mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, tentu apa yang kita saksikan semuanya bahwa
Misalkan saat kita itu menyimak narasi-narasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Bantani, narasi yang disampaikan oleh Habibana Charlie, Habibana Rogi, Kiai Ihya, Kiai Haji Ubedillah dan seterusnya ya. Itu ya saya nilai itu semuanya ilmiah. Karena memang sesuai dengan data, sesuai dengan fakta ya yang ada di lapangan. Nah, sehingga jadi begini Beb ya. Kalaulah dari kalangan mereka itu memang sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan status kenasaban mereka yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nanti pada akhirnya langkah yang dilakukan itu adalah yang penting bernarasi, Beb. Yang penting dijawab, yang penting bernarasi. Meskipun tidak sesuai dengan apa kelompok-kelompok atau barisan yang ada di barisannya Kiai Haji Madudin Usman, itu nggak masalah. Nah, jadi misalkan kalau apa namanya dalam Rasulullah apa yang kita sampaikan misalkan bagaimana kemarin ini nih saya rasa perlu diangkat lagi nih ya untuk apa tokoh yang sebenarnya bukan Balawi sih, yaitu penulis dari buku Safinatun Najah yang diajarkan di pesantren-pesantren. Nah, di mana Syekh Salim bin Sumer ini ya tokoh yang sebenarnya mendapatkan kebesaran namanya itu dengan lantaran Syekh Muhammad Al-Bantani itu mensyarahi kitab tersebut. Nah, sehingga kemudian para santri itu mengenal nama kitab Safinatun Najah. Dan di saat berhadapan dengan apa namanya gerakan para pengikut atau pengamal tarekat itu mendapati mereka memiliki gerakan perlawanan terhadap kolonial itu sangat kuat. Nah, sehingga apa kemudian yang diangkat itu atau untuk meruntuhkan apa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara di masa lalu di zaman kolonial Belanda, yaitu menggunakan narasi-narasi bodong. Nah, menggunakan narasi-narasi bodong untuk apa? Untuk menghancurkan ketokohan tertentu dari satu tokoh, tidak hanya satu tokoh sebenarnya. Karena kan saya tadi sore itu sedikit menelaah ya beberapa nasihat-nasihat atau laporan-laporan Sunagrogonya kepada pemerintah kolonial Belanda, di mana kolonial Belanda itu sangat sangat kebingungan gitu loh menghadapi para pengamal tarekat yang mereka memiliki kesemangatan yang tinggi dalam melawan kolonialisme, yang kemudian pemerintah kolonial Belanda itu memerintahkan masing-masing residen di berbagai daerah itu untuk membunuh karakter dari masing-masing tokoh di daerah-daerah itu, Beb. Nah, itu tidak hanya terbatas pada Banten saja. Ada Banten, ada Bekasi, ada Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, Aceh, itu menyeluruh. Sehingga kemudian narasi-narasi yang disampaikan itu adalah jadi ada dua senjata sebenarnya. Yang pertama itu adalah para ulama-ulama ya, baik itu dari kalangan Habib atau non Habib, yang mereka itu menjadi kaki tangan Belanda. Nah, kemudian mereka diminta untuk menulis karya-karya atau pamflet-pamflet kemudian disebarkan ke masyarakat supaya masyarakat itu sudah tidak mau mengikuti tarekat lagi. Dan tarekat itu pada akhirnya ya sebagian masih ada yang bersikukuh dengan ajaran tarekat, sebagian yang lainnya bubar. Tapi setidaknya di situ ya sudah terbaca oleh masyarakat bahwa kesan tarekat itu ya negatif. Nah, itu artinya. Kemudian yang kedua itu dari sisi ulamanya ya. Kemudian dari sisi pejabat-pejabatnya, itu residen Belanda di berbagai daerah itu digunakan. Artinya di sini ada dua alat, Beb. Yang pertama adalah para pejabat
pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua adalah para ulama-ulama, kiai-kiai yang menjadi kaki tangan Belanda yang memang digunakan oleh Belanda untuk memberantas tarekat itu. Nah, ini bisa dicek di bukunya Sunan Horogronya ya, nasihat-nasihat Sunan Horogronya kepada pemerintah kolonial Belanda. Ini di jilid yang ke-7 ini. Di jilid ke-7 deh. Ada, bisa dicek di situ. Dan nama Utsman bin Yahya itu sangat harum luar biasa itu di kalangan para residen, kemudian para pejabat tinggi Belanda ya. Nah, artinya dari ini, sejarah itu akan berulang. Sejarah itu akan berulang kalau di masa lalu para kaki tangan Belanda dan para kaki tangannya itu melakukan upaya-upaya demi memberantas perjuangan atau perlawanan masyarakat kepada kolonial Belanda dengan dua cara tadi. Nah, sekarang berulang, berulang. Yaitu apa? Dengan apa? Ya, dengan menggunakan power atau kekuatan yang dimiliki oleh politisi tentunya ya. Dan saya tidak mau meraba-raba gitu politisinya siapa, kemudian penggelontoran dananya itu berapa, nominalnya berapa, kepada siapa, saya tidak akan masuk ke sana ya. Tapi setidaknya tadi dari yang diputarkan oleh Habibana Charlie itu, entah suara siapa ya, cuman suaranya itu saya rada kenal ya dengan suara itu. Ya, artinya ini objeknya itu memang bukan istilahnya ya, memang bukan penelitian. Itu memang murni buzzer, kemudian itu memang kerja kan bahasanya tadi itu kan, kerja. Sehingga ya kalau dinarasikan sebagai sebuah perjuangan, ya nggak bisa tuh. Nah, makanya kalaulah kesemuanya itu dikaitkan dengan kehaluan ya, atau kepalsuan, atau hanya sekedar narasi yang sudah jelas. Ini Bib suara apa ya? Kompresek, Beb. Kompresek, Beb. Nah, sudah aman, Beb. Jadi kalau kesemuanya itu adalah didasari atas dasar kehaluan, kepalsuan, kemudian tadi bahasanya Habib Charlie itu tadi, Beb? Pertanyaannya tadi Ana jadi lupa ya. Rasa bodong, narasi bodong, publik bodong. Bodong. Jadi, kalaulah narasinya narasi bodong, kemudian publiknya publik bodong, kemudian sejarahnya sejarah bodong, yaitu itu akan terbuka. Artinya orang-orang itu atau masyarakat itu atau publik itu akan bisa menilai dengan mudah gitu loh, tanpa kita harus berkoar-koar. Sehingga saya teringat dengan satu tuduhan ya yang disampaikan oleh salah satu ketua PBNU ya, bidang keagamaan. Gak tahu tuh sekarang masih di PBNU enggak itu ya, Gus Fahrur itu, Bapak Fahrur ya, Bapak Fahrur Roji itu dari mana itu, dari Malang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu pernah, Pak Kumis. Pak Kumis, masalah ya nih. Jadi dulu itu kan pernah ada narasi, Beb, dari beliau itu bahwa jadi para mukimat itu buzzer-buzzer bayaran. Nah, kalau misalkan ya saya yang ada di barisan mukimat ini adalah buzzer bayaran. Habibana Charlie, Habibana Rogi, Habibana Haikal itu semuanya adalah para buzzer bayaran. Nah, mungkin kita dalam live saja itu, Beb, itu nggak mungkin ngadat kayak tadi. Kalau buzzer bayaran. Kemudian apa? Kemudian la ilaha Rasulullah. Saya pun juga mungkin bisa memiliki atau mendapatkan fasilitas ya gampang, kamera yang bagus misalkan, HP yang bagus misalkan, atau mungkin kendaraan yang bagus misalkan, Beb.
Nah, atau hal-hal lain yang misalkan saya ini bisa diumrohkan atau dihajikan gitu. Atau minimal-minimalnya di apa namanya dijamin gitu apa beasiswa gitu ya untuk S3 di mana gitu. Nah, cuman pada faktanya kan enggak gitu. Boro-boro, Beb. Jadi semuanya itu atas dasar masing-masing, semuanya itu atas dasar modal sendiri-sendiri. Bahkan dalam dalam apa namanya saya mencetak buku bersama kawan-kawan itu iuran loh, Beb. Itu iuran. Jadi kalau misalkan Ada sponsornya nggak, Beb? buzzer, Ada ya sponsornya nggak nggak ada, antum Beb. tuh? Dapat sponsor nggak? Sponsornya Oh, nggak ada, dari Beb ya? siapa? Aman, Beb. Nggak ada. Sponsornya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Melalui Masya tangan-tangan Allah. saudara-saudara kita itu, para pejuang gitu ya. Nah, ini satu contoh gitu. Bahwa apa namanya yang kita lakukan selama ini, ya itu didasari atas rasa kecintaan kita terhadap Indonesia, terhadap Nusantara, terhadap leluhur kita, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya kalau memang apa kita berjuang demi untuk menegakkan atau pembuktian rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di sisi lain dari kalangan Kabib atau dari kalangan kibin-kibin itu apa membranding atau memframing bahwa kita ini para barisan mukimat adalah para pembenci Rasulullah, para pembenci anak cucu Rasulullah. Ini anak cucu Rasulullah yang mana? Jadi khawatirnya Bib Charlie, ini apa namanya bukan anak cucu Rasulullah yang kita agungkan, yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita suri tauladani. Tetapi Rasulullahnya Rasulullah bodong gitu loh. Kemudian apa? Kemudian anak cucunya anak cucu bodong. Nah, kemudian apa? Kemudian ajarannya ajaran-ajaran bodong gitu. Kemudian apa istilahnya ancaman masuk nerakanya neraka bodong, surganya surga bodong. Wali Nah, terus apa bodong. lagi tuh? Hah? Wali bodong. Walinya wali bodong, ulamanya bodong. Nah ini kan repot nanti, Beb. Jadi kita itu selama ini adalah melawan narasi-narasi kebodongan gitu. Darahnya Sehingga juga ya bodong, Beb. ibaratnya kalau lah apa namanya Lailun Rasulullah di barisan Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani itu banyak dari kalangan akademisi. Di sini saja itu sudah ada 4 akademisi loh, Beb. Di sini saja nih. Ada Gus Hasanin Haikal Gus Dr. Hasanin Haikal SHMH. Ada Gus Rogiul Syam, itu MH juga ya, Beb ya. Iya. Dan ada Habibana Charlie. Habibana Charlie M apa itu, Beb? Mkom. Mkom. Saya LC MH lagi itu kan. Nah, artinya ini ada 4 akademisi. Di sini saja itu sudah ada 4 akademisi gitu. Nah, kemudian kita itu tidak akan nampilkan atau menyatakan suatu statement ya kecuali kita ini berdasarkan atas data gitu. Jadi boro-boro untuk kita itu istilahnya memfitnah atau menyampaikan narasi-narasi yang tidak berdasar gitu. Pada faktanya kan di grup sebelah itu ya di grup sebelah yang katanya penelitinya bodong gimana, Be? Katanya historiannya bodong gimana, Be? Terus apa lagi tuh? Nasab, ahli nasab atau kitab atau manuskrip segala macam. Kitab manuskripnya bodong semuanya, Be. Gimana? Nah, sehingga di Kuburan sini juga bodong, Beb. Kuburan, Beb. Makam bodong. Kuburan bodong. Tarekat bodong. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa yang tidak bodong gitu loh. Narkoba. Gimana, Beb? Narkobanya gimana? Narkoba bodong. Kan gini, nggak konsistennya begini loh, Beb. Hasanin Haikal. Kan kalau dulu Wali Songo ini dianggap bukan keturunan Balawi dulu. Sehingga Wali Songo itu yang disambungkan kepada Balawi kepada Habib Azmat Khan itu tidak terkonfirmasi secara ilmu nasab. Nah sekarang malah ngaku-ngaku maksain, Beb. Wali Songo itu jadi Habib yang asal usulnya itu dari Tarim. Nah ini nggak konsisten, berarti kan bodong juga itu, Beb.
Nah, sehingga di sini berarti kita selama ini ya 4 tahun berjalan dalam melawan narasi-narasinya Ba'alawi atau para mugibin-mugibinnya, itu berarti kita selama ini ya hanya melawan kebodohan. Hanya melawan kebodohan yang kemudian mereka itu meneriakan di publik bahwa mereka ini yang paling asli. Jadi memang kalau dalam ilmu pedagang, barang yang bodong, barang yang KW, ya. Kalau pedagang biar barangnya itu KW laku, KW tetapi supaya barangnya ini laku, maka dia akan promosi dengan sedemikian rupa dan menganggap barang KW ini adalah yang paling asli deh. Nah, mungkin itu saja. Silakan dilanjut deh. Terima kasih. Nah, ya. Oke, kita ke Gus Rocky. Nah, saya membaca di mana tadi? Tesis S2 yang membahas terkait tentang narasi di sosial media. Itu saya menemukan, bentar. Nah, ada indikator-indikator yang ditemukan di dalam komentar. Ini beliau ini risetnya itu di YouTube ya, platformnya hanya di YouTube ya. Ini bulan bulan Mei 2025 ya. Di YouTube itu 4.000 sampel komentar yang ada di YouTube. Nah, ditemukan di situ dengan menggunakan tool scraping APV ya. Ya banyak lah tool scraping itu, ada API, kemudian APV, kemudian ada juga yang langsung bisa pengkodingan manual ya kalau menggunakan API. Dan ditemukan di sini indikator keruntuhan sebuah otoritas ya. Di bulan Mei ketika riset ini dipublikasikan, padahal sebelumnya berarti ya di bulan-bulan itu tahun lalu, indikator keruntuhan otoritas yang pertama adalah kepercayaan publik menurun. Ya, tidak lagi dikaitkan dengan nilai luhur masa lalu, kemudian muncul kompetisi antar tokoh, kemudian kritik berbasis ilmu pengetahuan yang meningkat. Nah, ini Gus Rocky udah hadir belum ya Gus ya? Itu bulan Mei tahun lalu belum ya? Nah, sekarang udah kehadiran Gus Rocky ya kan? Tambah lagi ya kan, berbasis ilmu pengetahuan meningkat. Nah, faktor melemahnya otoritas itu ujung-ujungnya dampaknya adalah rusaknya hubungan dengan jamaah. Jamaah Habibin terbelah-belah jadinya. Ada yang pro, ada yang ada yang masih pro, ada yang masih taklid buta, ada yang sudah mulai meragukan, ada yang mulai skeptis. Kemudian hilangnya legitimasi moral, ya, konflik internal antar tokoh agama, ya. Di PBNU struktural pun juga terpecah opininya. Kemudian penolakan dari kelompok modernis. Nah, ketika ada indikator-indikator keruntuhan otoritas, kemudian faktor melemahnya otoritas, apakah itu strategi yang strategi yang manjur atau top share lah pembela Ba'alawi ini shortcut langsung menggunakan narasi-narasi yang dikelola oleh buzzer dan mobilisasi narasi di sosial media. Apakah memang akan seperti itu Gus sistemnya Gus? Kalau sudah melemah kemudian dia beralih kepada yang gampang aja lah, kita arahkan publik untuk pembenahan nasab, arahkan publik untuk seolah-olah udah isbat, udah kokoh, tapi sebenarnya bodong juga gitu loh. Nah, mungkin seperti apa Gus Rocky? Ya. Ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan bahwa yang namanya satu kebohongan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, di dalam tahap ini, kebohongan soal nasab, kebohongan soal klaim, yang tentu saja kita yang biasa mengkaji menyebutnya sebagai khurafat, itu ditopang oleh kebohongan yang lain yang berbentuk buzzer. Buzzer ini bisa mengklaim diri sebagai peneliti,
bisa mengklaim diri sebagai profesional content creator yang harus dibayar dengan layak supaya tidak dibilang menjilat, atau istilah lainnya yang itu sebetulnya menggambarkan satu sikap ketidaktransparanan, ya. Artinya apa? Ketidaktransparan. Bahkan di dunia akademik soal transparansi itu masih harus dijunjung tinggi sebagai satu bentuk integritas akademik. Misalnya, kalau orang mempublish artikel, paper di satu jurnal, dan selama penelitian itu dia mendapatkan pendanaan, itu penting untuk ditulis di acknowledgement-nya, dia dapat pendanaan untuk meneliti ini dari mana, dari siapa. Itu harus begitu. Nah, sekarang si buzzer-buzzer ini yang apalagi mengklaim peneliti, ada nggak dia transparansi semacam itu? Ketika mempublish misalnya lewat Facebook, lewat apa, dia bilang tuh kredit kepada organisasi ini yang sudah mendanai penelitiannya, ada nggak gitu kan? Artinya, kalau tidak, betullah itu bahwa satu kebohongan hanya mungkin ditopang oleh kebohongan-kebohongan lainnya. Kendati itu akan terbukti juga pada akhirnya kebohongan itu terbongkar dan runtuhlah semua kebohongan yang ada. Nah, sekarang perlahan kan terbongkar juga. Kalau kebohongan soal nasab sudah terbongkar. Kebohongan soal doktrin-doktrin bahwa yang dikira keramat ternyata khurafat terbongkar juga. Maka sebetulnya saya telat juga tuh. Ya mungkin kalau Gus Aziz atau Kang Charlie atau yang lain sudah lebih mengetahui misalnya note yang di awal kita dengarkan bareng-bareng. Kalau saya malah baru tahu itu gitu kan. Oh ternyata memang ada kepalsuan, ada kebohongan di situ gitu kan. Nah kalau saya baru tahu dan pada akhirnya memperkuat apa yang saya asumsikan tadi. Satu kebohongan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ditopang oleh kebohongan lainnya. Dan pada akhirnya kebohongan itu terbongkar semua. Kemudian yang menarik, paper tadi sangat memberikan satu gambaran apa yang terjadi dan direpresentasikan di dunia digital, terutama YouTube ya. Karena tadi objek risetnya itu adalah YouTube, di mana dia meneliti sekitar 4.000 komentar yang dari kesimpulannya adalah publik hari ini mulai meragukan betul-betul klaim-klaim Habaib Ba'alwi, baik berkaitan nasabnya maupun berkaitan dengan doktrinya, gitu kan. Publik mulai ragu tuh, sehingga ada dinamika, ada apa namanya hubungan yang pada akhirnya tidak baik-baik saja antara si Habib dengan para muhibbinnya. Nah, ini direkam dengan baik oleh paper tadi. Tentu saja kita yang berpodcast, berdiskusi di sini sangat mengencourage, mengajak publik untuk baca juga paper itu. Hari ini nggak masalah, paper bahasa Inggris tinggal cari saja Google Translate dan seterusnya. Itu sudah cukup membantu dan akan mudah dipahami oleh publik. Nah, dan ini jadi satu indikasi juga betapa semakin tercerahkan ya masyarakat kita, di mana orang-orang mau peduli untuk meneliti hal-hal yang mungkin dianggap sederhana, sepele, tetapi itu memang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ingat, penelitian itu nggak harus dengan topik yang hebat-hebat, yang berat-berat. Di sekitar kita saja, hal-hal sepele, misalnya tentang perilaku tetangga, perilaku sosial, apa yang mungkin dipandang dari perspektif tertentu, itu ya bisa kita analisis, bisa kita riset, dan bahkan bisa kita publis, gitu. Nah, masyarakat kita mulai melek soal itu. Ini satu tanda positif yang perlu terus dilestarikan, disebarluaskan secara terus-menerus. Sambil lalu kita harus tetap berpegang bahwa ada di antara orang-orang di dunia media, di dunia digital yang melakukan klaim-klaim untuk membangun otoritas sebagai peneliti lah, profesional lah, apalah itu namanya. Kita harus aware soal itu. Historian lah, Gus Durian lah, atau Yan-Yans yang lainnya pokoknya. Mancunian mungkin kalau Manchester United.
pokoknya apapun itu, tetapi ternyata klaim-klaim itu patut diuji kebenarannya. Saya kira itu, Kang Charlie ya. Jadi pada dasarnya ini semua harus berangkat dari kritisisme, ya, kritisisme, rasa penasaran untuk terus melakukan verifikasi, begitu, Kang Charlie. Oke, baik. Nah, di paper ataupun tesis S2 itu ya, analisis sosial media yang penting ya, mendominasi sikap netizen. Itu ternyata mayoritas skeptis terhadap nasab. Berarti dari 4.000 itu mayoritas skeptis. Temuan utama ya tadi yang pertama, tuntutan bukti DNA. Netizen meminta verifikasi ilmiah, kemudian transparansi. Kemudian yang kedua, ketidakpercayaannya tinggi. Banyak komentar menyebut nasab palsu, ya sama dengan bodong tadi ya, manipulasi, tidak bisa dipercaya. Kemudian ketiga, nasab dianggap alat manipulasi. Sebagian netizen melihat digunakan untuk kekuasaan, digunakan untuk pengaruh sosial. Yang keempat, sentimen nasionalisme. Muncul narasi anti-imigran, pertahanan identitas nasional. Kemudian kelima, potensi konflik sosial. Netizen khawatir perpecahan umat, konflik sosial, dan kerusuhan. Jadi, kesimpulan utama dalam tesis itu, otoritas berbasis nasab ini sedang ditantang besar-besaran di publik, gitu loh. Begitu besarnya publik, dari tahun pertama ya masih pemanasan lah, antara percaya nggak percaya nasabnya bahwa itu bodong. Kemudian masuk tahun kedua, mulai mengkaji, mulai membandingkan, mulai mengcompare antara yang pro dengan yang kontra, itu ya. Di tahun kedua itu kan sudah muncul adanya debat Banten, kemudian 12 pertanyaan keimat yang nggak pernah dijawab. Kemudian tahun ketiga ini tahun 2025 ya, masyarakat sudah mulai sendiri tersebar dan menentukan sendiri nasabnya ini palsu atau enggak gitu loh. Akhirnya publik juga meresponnya sangat jauh. Ya, kemungkinan kecilnya adalah asli nasabnya. Jadi kemungkinan besarnya dan mereka mayoritas skeptis terhadap nasab Balawi. Akhirnya apa? Yang muncul ya tadi, mereka memberikan sebuah perlawanan, bukan menggunakan bukti, bukan menggunakan akademik, ya mereka bernarasi di sosial media. Dan ini yang menjadi masalah di publik sekarang, ya. Di publik sekarang gampang terpengaruh gitu ya. Nah, ini seperti apa Gus Haikal? Kalau kita melihat publik tahun keempat ini, saya menilai ini sudah semakin smart, sudah semakin pandai, sudah nggak mudah lagi ditipu-tipu dengan narasi-narasi ataupun pemberitaan-pemberitaan atau pembelaan-pembelaan gitu ya. Nah, apakah ini bukti memang masyarakat itu sendiri sudah sadar 100% atau mungkin ada fenomena lain, Gus Haikal, di balik itu publik bisa memahami secara organik? Ya, makasih Mas Charlie. Selama publik itu menggunakan pilihan-pilihan keilmuan, mulai pendekatan-pendekatan yang mulai dari sederhana ya, dari sederhana itu artinya misalnya kita orang awam nih, kan gitu, kita pengen tahu kebenaran, terus cari siapa? Cari ahlinya. Siapa ahlinya? Oh, filologi Prof. Munafir Ali, terus disimak di situ. Itu orang awam itu kan cenderungnya itu kan mudah untuk menyimpulkan, tapi objektivitas itu jadi mudah muncul gitu. Karena awalnya itu tidak terpengaruh apapun, ada kekosongan, artinya kekosongan informasi. Beda kalau orang yang sudah mengenal Ba'alawi. Ini masalah kalau sudah mengenal Ba'alawi itu. Melalui jalur, entah itu jalur guru murid, melalui tradisi pesantren, melalui jalur keilmuan, baik di kampus atau di luar kampus, jalur kitab dan segala macam. Artinya
ada jalur torekot atau jalur dikir-dikir, wirid segala macam. Artinya ada keterkaitan dengan Ba'alawi. Ini biasanya yang susah sekali untuk objektif. Artinya apa? Orang-orang yang di dunia pesantren itu sulit, paling sulit sekarang ya, kita bisa lihat itu kediaman para pemegang otoritas seperti MUI, seperti PBNU, yang mereka itu punya tradisi-tradisi pesantren, punya tradisi yang itu harusnya menjaga tradisi keilmuan, keilmiahan, namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, kebangkitan ilmuwan di situ, itu justru sulit untuk objektif. Karena ketika sudah menyangkut birokrasi, ada kepentingan, ada situasi-situasi yang mungkin dalam bahasa-bahasa mau memelihara kemaslahatan, mau memelihara kedamaian, toleransi, loh. Ini yang salah kaprah. Saya pernah menulis itu. Kenapa dalih-dalih seperti itu digunakan untuk, yang kita lihat digunakan untuk membiarkan kesesatan. Karena ada persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan syariat, bahkan menyentuh level tauhid, itu masyarakat itu yang sangat potensi disesatkan di situ, di konflik nasab ini. Itu kan yang mengkhawatirkan orang-orang yang punya otoritas yang bisa untuk diikuti oleh orang banyak, yang itu kemudian bisa membawa perubahan besar terhadap masyarakat, pola pikir, keilmuan, dan akidah, itu justru diam. Kita mulai bisa bernafas, para penggerak ini ya, artinya keilmuan, melalui Kiai Mas segala macam, itu dari Kiai Haji Roma Irama gitu. Roma Irama ini membawa perubahan besar dalam diskursus ini. Karena apa? Karena beliau ini ya ulama sekaligus seniman ya. Ada mungkin melakukan keulamannya. Saya pikir itu nggak perlu dicermati secara serius. Ya, memang beliau ini Roma Irama itu artinya ada keilmuan di situ. Ketika bicara agama juga dia mengetahui dalil-dalil begitu. Yang artinya ada sebuah dorongan kuat ketika beliau mencoba objektif gitu. Ini kan yang mau dicari itu objektivitas. Kita bisa lihat dari perjalanan Roma Irama dalam podcastnya itu, bahwa ketika beliau mencari kebenaran, dia hadirkan orang-orang yang kompeten di situ. Saya pengen tahu sih, ya imat itu yang diomongkan apa, panggil, diajak bicara. Dia belum bisa memutuskan sesuatu, panggil pakar filologi, diajak bicara. Belum bisa memutuskan lagi, panggil DNA, diajak bicara. Di pihak Robitul Alawiyah, dipanggil, diajak bicara. Rumel diajak bicara. Walaupun Robitul Alawiyah enggak hadir, tapi ada di sisi itu yang kontra Ba'alawi, ada perwakilan lah paling tidak hadir, walaupun tidak resmi, ya, saya kira gitu. Akhirnya mulai kajian-kajian itu Haji Roma kemudian menemukan ada keterkaitan yang akhirnya banyak kejanggalan yang ditemukan di situ. Sampai akhirnya memutuskan bahwa oh ini ternyata nasabnya putus gitu. Jadi kalau orang itu peduli terhadap Rasulullah, peduli terhadap kecintaan kepada Rasulullah, itu patut mencurigai apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Karena ini orang yang paling mulia, yang paling bisa kita jadikan pegangan di akhirat kelak, jangan sampai kita salah, bodong terhadap memegang sesuatu gitu. Karena itu menyangkut kehidupan kita. Nah ini orang-orang yang berkaitan tadi dengan Ba'alawi ini susah ke arah objektivitas. Karena dia banyak berdasarkan sesuatu yang rapuh, hanya berdasarkan katanya si A, katanya si B, pengakuan ulama A, pengakuan ulama B, dan pengakuan itu bukan bukti, hanya pengakuan, hanya husnudon kalau bisa dibilang begitu, don pengakuan, tapi pengakuan
itu ke arah dugaan. Ketika hadir bukti, pengakuan ini gugur dimanapun begitu hukumnya. Kalau hadir bukti, ya pengakuan itu nggak terpakai lah. Kok masih dipegang itu apa pertanyaannya gitu? Apa yang menjadi orang itu tidak takut terhadap ancaman-ancaman palsunya nasab, palsunya mengakui orang tuanya, mengakui jalurnya gitu kan, palsuan itu. Jadi kita itu kan rileks kalau kita itu berpegang sesuatu ada landasan itu kan pikiran rileks. Oh, ketika misalnya Gus Yuli, oh saya siap ditanya Allah ketika di akhirat kelak. Kenapa kamu nggak mengakui nasabah alawi? Kenapa kamu ini? Oh, dia punya dalil banyak pastinya. Dan kita yang mengikuti orang-orang yang sudah mengkaji duluan dengan keilmuan-keilmuan lebih dulu, melalui Kiai Imad, melalui Menas Makem Ali, melalui Dr. Sugeng, melalui Den Adang, itu bisa diterima oleh akal sehat kita akan merasa nyaman gitu kan. Ini tidak merasa khawatir karena kita ada sesuatu keilmuan yang disandarkan di situ. Dan kita artinya siap untuk ditanggungjawabkan kan gitu. Enggak hanya di dunia, di akhirat itu akan siap kan gitu. Karena kita kalau ditanya apapun pasti akan punya landasan gitu. Nah itu kan apakah kenyamanan pikiran ini mereka peroleh? Pastinya tidak. Saya pikir mereka akan terlalu terganggu karena landasannya cuma pengakuan yang rapuh-rapuh saja. Dan pengakuan itu pun kebanyakan itu diambil oleh ulama-ulama yang sudah meninggal. Artinya apa? Sebelum polemik ini terbuka, sebelum kepalsuan ini terbuka. Gitu. Ketika sudah bukti-bukti terbuka, yang dohir, yang syar'i, yang qot'i muncul, ya ini sudah saatnya kita tidak usah pakai pengakuan-pengakuan yang masa lalu yang belum terbuka. Meskipun itu ulama besar. Gitu. Karena mereka beda. Gitu. Pada masanya itu berbeda, dalam pendekatan-pendekatannya berbeda. Seperti yang sudah dibahas di yang lalu-lalu gitu. Seperti misalnya Kiai Marzuki Mustamar mengatakan Syekh Ali Jum'ah itu tidak tahu kondisinya Indonesia ketika mengatakan bahwa nasabah alawi sudah diistimewa. Dia nggak ngerti, dia nggak pernah kesini dan secara mendalam itu bagaimana Pak Alawi itu mempertahankan narasi nasabnya. Sampai ada pemalsuan dari sejarah, dari KNU-an, dari Wali Songo, banyak hal lah. Dari banyak hal yang sudah dibuka, dari khurafat-khurafatnya. Syekh Ali Jum'ah nggak memperhatikan itu semua. Coba Gus Ayus itu, kitab-kitabnya Kiai Imad atau kitabnya jenengan kirimkan ke Syekh Ali Jum'ah lah. Cobalah. Mau baca apa enggak, apa mau bakar ya terserah, pokoknya dikirimkan dulu. Masa sekelasnya Ali Jum'ah bakar kitab gitu, kayak sebelah aja kayak yang kemarin. Ya, artinya terus kita mau memperoleh yang hak, mau yang benar, ya otomatis kita sesuai dengan kapasitas kita, seperti yang sudah disampaikan kemarin. Kita kalau ngomong DNA ya nggak perlu kita belajar biologi yang kemudian serius, kemudian pengen misalnya memasakkan G menjadi J1 misalnya. Kita nggak perlu belajar bagaimana merumuskan, meneliti sendiri, ke laboratorium sendiri. Kita nggak punya keilmuannya kok mau menyimpulkan sesuatu yang kita tidak sampai, itu ya bodoh kuadrat kan gitu, jahil murokab. Karena apa? Karena dia bodoh tapi nggak ngerti dirinya bodoh gitu. Nah itu kalau itu terus menerus begitu, tidak mencoba untuk membuka pikirannya, ya dia akan terus begitu dan menyesatkan orang banyak tentunya. Apalagi kembali kepada tema hari ini, tema yang kita buka hari ini, ternyata ada dugaan aliran dana yang ke arah merekoin narasi yang pesanan asing, ya. Artinya apa? Ada pihak asing, George Soros dalam hal ini, yang berkepentingan terhadap nasabah alawi agar tetap eksis. Artinya apa? Karena seperti yang kita lihat misalnya, orang seperti Rizik Syihab itu bisa memobilisasi orang banyak, bisa ratusan ribu, bahkan diklaim jutaan itu apa? Kalau tidak
dengan nasab gitu kan. Artinya apa? Ada keterkaitan bahwa ketika donor itu turun kepada mereka, ada dugaan-dugaan yang akhirnya untuk bisa disetir para pemegang otoritas di bawah ini yang punya masa banyak ini untuk sesuai dengan kepentingan pendonor gitu. Nah, ya kita tahu George Soros itu pengennya apa gitu ya. Namanya orang kapitalis ya, duitnya bicaranya investasinya bukan donor, itu investasi itu sebenarnya. Investasi ya maksudnya. Investasi dalam jangka panjangnya itu untuk menciptakan narasi-narasi sesuai kepentingan dia. Jadi ketika ini digunakan, otomatis ya pundi-pundi mereka akan bertambah gitu. Baik itu untuk mengcounter narasi lokal maupun narasi-narasi yang internasional yang di luar sana sesuai dengan kepentingannya. Karena Indonesia ini kan pro umat Islam paling besar umat Islam ada di Nahdlatul Ulama di Nahdliyin. Umat Islam berasal dari Nahdliyin itu kebanyakan di situ tergabung pada organisasi banom-banomnya. Antara lain ada di Jatman, ada di dalam ruang-ruang Torekoh itu. Makanya mereka punya kepentingan untuk membonsai, memegang, menyetir orang-orang Torekoh itu. Karena orang-orang Torekoh dari dulu itu yang bikin masalah terhadap kepentingan-kepentingan asing gitu kan. Dari sejarah yang sudah kita bahas kemarin-kemarin gitu. Jadi ini yang adanya temuan dari paling tidak tergambar gitu dari saudara Rifki. Ada kaitan-kaitan di situ yang akhirnya membawa pikiran kita terbuka bahwa selama ini kenapa pikiran-pikiran yang tidak ilmiah itu selalu bermunculan, pikiran-pikiran yang tidak objektif selalu bermunculan, karena memang kenyataannya ada dugaan tujuannya UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi nggak perlu mikir teman-teman gitu. Cuma masalahnya tujuan ya, kalau hanya sekedar material, masalahnya mereka menyesatkan orang banyak. Gitu. Jadi artinya ini memanggil orang-orang yang punya kapasitas keilmuan seperti Gus Jazuli, seperti Kiai Nurhia, Kiai Imat, itu untuk counter narasi mereka. Karena apa? Itu sebagai tanggung jawab ilmiah. Kalau kita membiarkan mereka untuk memengaruhi orang banyak ini, memengaruhi sejarah Indonesia yang arahnya menghegemoni, arahnya ini Indonesia itu milik Tarib, ya orang-orang yang berilmu kalau diam ya kita lama-lama klaim-klaim itu ketika terus diulang-ulang dan kita diamkan ya orang awam akan menilai itu sebagai suatu kebenaran gitu. Yang bodong-bodong itu dikira orang awam jadinya benar. Kalau orang-orang yang berilmu tidak bermunculan, tidak mengkonter mereka. Nah, tentu saja ya, hal ini akan terus terlalu diulang dan ini temuan yang bagus saya pikir untuk bisa terus nanti menjadi sebuah catatan bahwa di dalam diskursus nasab ini ada hal-hal yang bersentuhan dengan agenda-agenda asing, agenda-agenda kepentingan global, narasi-narasi yang dibentuk sesuai dengan kepentingan mereka. Begitu Mas Arli. Oke, baik. Diskusi terakhir ya. Ini karena Gus Ajes undur diri ya. Jadi kita diskusi terakhir. Nah, ini supaya inilah podcast kita juga didengar oleh Kibin, didengar oleh pembela-pembela Balawi gitu kan, dan didengar oleh yang selalu membela nasab di balik sebuah keilmuan ya. Akademisi lah katakan seperti itu. Dan supaya nggak nyinyir setelah kita selesai podcast besoknya, lebih baik kita memberikan sebuah masukan ya. Bagaimana cara main narasi yang bersih dan kredibel untuk klan Balawi bersosial media. Monggo Gus Rocky, ini simpel aja buat saran Kibin Balawi aja Gus.
Monggo Gus. Sarannya apa ya? Eh, Sulitnya itu karena ketidakjujuran itu mentalitas. Dan sayangnya mentalitas itu dipupuk oleh doktrin, sehingga seolah-olah berbuat kebohongan itu benar, sehingga bangga dengan mentalitas seperti itu. Jadi saya sulit untuk memberikan saran kira-kira bagaimana supaya menjadi ilmiah. Sementara orang untuk menjadi ilmiah itu kan ya harus transparan. Jadi cara satu-satunya ya log out ya, keluar dari status dia sebagai kibin, keluar dari status klaim dia sebagai cucu nabi ini untuk para habaib. Jadi saya tidak bilang kalau di antara kalangan habaib tidak ada satupun yang intelektual, ada beberapa. Tetapi terkadang persoalan integritas, kejujuran, terutama di topik yang mungkin sensitif bagi dia, itu kita pertanyakan kejujurannya secara terbuka. Di buku yang sedang saya ulas, ada chapter yang membedah soal kesulitan metodologis di dalam mengkaji nasab Ba'alwi. Itu ditulis oleh seorang Ba'alwi juga, Farid Alatas kalau nggak salah namanya. Itu nanti akan saya kaji kira-kira apa saja kesulitannya yang dia paparkan sebagai orang Ba'alwi sendiri. Tetapi pada pokoknya adalah nggak ada saran lain kecuali yang kibin, lu keluar dari status lu sebagai kibin, dan yang Habib, lu tobat, bilang ke masyarakat, klaim gue sebagai keturunan Nabi itu salah secara ilmiah. Karena hanya dengan cara itulah kejujuran itu ada, mentalitas bohong itu ditinggalkan. Terakhir, sebagai penutup, saya mau bilang, mereka-mereka yang melakukan pembuatan narasi penggiringan opini dengan dibayar pesanan dari George Soros, dari manapun lah itu, mereka hanya mempertanggungjawabkan itu kepada pihak donor, pemberi sponsor. Tetap bagi mereka yang bersuara yang memang resah akan keadaan sosiologis, fenomenologis yang mungkin kita di sini berani mengklaim, diantaranya kita, karena saya tidak dapat pendanaan dari siapapun untuk berbicara soal ini. Begitupun saya yakin Kang Charlie, Gus Hasanin, Gus Aziz Jazuli juga tidak dapat donor atau sponsor manapun. Kita hanya mempertanggungjawabkan ini selain secara transenden kepada Allah, kita mempertanggungjawabkan ini secara horizontal kepada masyarakat. Jadi integritas kita ada di masyarakat, bukan ada di donor. Beda dengan mereka. Mereka boleh membohongi seluruh masyarakat kecuali membohongi para dunungan-dunungannya, bos-bosnya, donor-donornya. Itu kan Charlie. Oke, baik. Gus Haikal, sekaligus penutup. Monggo, silakan Gus. Ya, makasih Mas Adi. Ya, semoga tidak bosan-bosannya kita untuk terus mengkaji. Dan ini bukan hanya tanggung jawab para intelektual atau para akademisi atau bisa dibilang mukimat, muibin Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kata bahasa Jawa itu. Mukimat itu muibin Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab mereka, tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, setiap umat Islam. Karena tentunya orang yang paham terhadap polemik nasab ini, terhadap palsunya nasab mereka, terhadap narasi-narasi yang dalam tanda kutip selalu membagongkan, narasi-narasi bodong yang selalu membagongkan, ya, itu pastinya akan paham gitu, akan cepat menangkap apa yang dinarasikan, mana yang benar, mana yang salah gitu. Dan tentunya tanggung jawab untuk selalu mengawal kebenaran yang hak, tanggung jawab semua orang. Dan semoga teman-teman semuanya tidak surut ya, kita semuanya ya, tidak hanya yang ada di sini, di luar sana tidak surut semangatnya gitu. Karena memang kadang-kadang
counter narasi mereka itu sepertinya dibuat surut, tidak agresif gitu. Jadi ada semacam pola yang mendiamkan isu seperti itu. Artinya apa? Diabaikan. Para pengkritik nasab mereka atau yang membongkar kepalsuan nasab mereka seolah-olah itu didiamkan. Agar apa? Isu ini cepat lewat kan gitu. Agar tidak ada yang mengkaji lagi ya, agar tidak ada yang membahas lagi gitu. Tapi ya ini yang apa mereka lakukan, kemudian mendekat kepada, kemarin sempat dibaca, mendekat pada para penguasa, mendekat para influencer. Ini artinya narasi-narasi itu dari panggung ilmi, diskusi ilmiah ke panggung budayawan, panggung politik kan gitu. Nah, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap di jalur ilmiah yang sehat kan gitu, yang sehat yang bisa dipertanggungjawabkan, dan semoga bermanfaat. Begitu Mas Syari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, supaya podcast kita ditanggapi serius ya, tidak nyinyir ya. Saya kasih aja dua cara lah main narasi yang bersih dan kredibel. Yang pertama, fokus terhadap pembuktian aja, argumen tapi bukan serangan. Misal angkat sebuah isu sebagai pertanyaan terbuka. Misal DNA misalkan J1 tidak bisa divonis sebagai DNA-nya Nabi karena tidak ada bukti sampel. Nah, tapi buktikan juga dong kenapa Balawi itu bisa G. Nah, itu kan sebuah diskusi terbuka itu. Mereka belum bisa menjelaskan loh itu. DNA itu DNA Balawi kenapa G? G 32612. Terus kalau memang tidak bisa divonis J1 itu bukan cucu Nabi, G itu punya siapa gitu loh. Artinya contoh-contoh seperti itulah untuk menjadikan sebuah pertanyaan terbuka. Kemudian misalkan lagi hindari label serangan personal, ya, mendelegitimasikan peneliti atau orangnya, menyerang keilmuannya, ya, menghina kepakaran dan seterusnya. Ini kalau mau bermain aman, kemudian bermain secara kredibel lah, nggak loncat sana nggak loncat sini gitu kan. Kemudian yang kedua itu konsistensi dan jejak publik. Nah, bangun rekam jejak yang konsisten polanya, ya, yang konsisten tidak berubah-ubah. Jangan seperti ada tiba-tiba lonjakan gitu kan, lonjakan narasi, lonjakan komentar, ya kan, terdeteksi sekali itu ketika kehadiran Habib Umar di podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan. Tapi jelas kemarin ada penurunan tuh ketika di episode login-nya Deddy Corbuzier, login yang ke-26 itu mobilisasi narasinya hanya 7%, kecil, di bawah 10%. Berarti ada peningkatan gitu kan. Namun narasi-narasi defensifnya masih tinggi. Kemudian narasi pembelaan-pembelaannya tanpa ada sebuah bukti juga masih tinggi gitu kan. Terus kemudian ya gunakan bahasa-bahasa yang organik lah, ya, stabil, bukan copy paste gitu kan, yang seragam di mana-mana itu copy paste semua. Apalagi hujah-hujahnya ataupun memberikan argumen dari AI gitu kan, itu yang membuat publik gak percaya. Nah, mungkin cukup dua saya kasih masukan kepada Balawi supaya meningkatkan lagi ya kredibilitasnya dalam membantah tesis Keimat supaya seimbang. Masa kita Gus Rocky, Gus Haikal, Gus Aziz, Keimat, Ubed, kita berdasarkan data gitu loh. Tapi kok mereka hanya berdasarkan retorika, ini kan nggak berimbang. Sehingga publik akhirnya bisa menilai, oh ternyata kan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Gus Rocky, Gus Aziz tadi yang udah pamit duluan, dan Gus Haikal. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-temannya yang udah komentar, yang udah ikut diskusi dalam podcast kita pada malam hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Gus Rocky, terima kasih Gus Haikal. Terima kasih.